dikuasai dan digerakkan oleh keadaan. Tetapi orang yang membuat sesuatu terjadi, hidupnya dikuasai dan digeraki oleh sebuah tujuan. Ketika Anda dilahirkan dan ketika Anda tahu untuk apa Anda dilahirkan. Hari ini Anda juga, saudara, sudah diciptakan Tuhan lengkap dengan segala potensi dalam diri Anda. Fitur-fiturnya, saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda menyaksikan channel YouTube ini. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Artinya ada berkat Tuhan buat Anda untuk menyaksikan kali ini ya. Dan jangan lupa sebelum kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan lupa komen, like, and subscribe. Atau mungkin kalau ada yang mau request tema, mau belajar sesuatu tentang sebuah tema, tulis di kolom komen ya. Oke? Karena komen, like, and subscribe itu gratis. Jadi jangan pelit-pelit ya. Oke, hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu bahwa hidup ini harus digerakkan oleh sebuah tujuan. Panggilan Tuhan, visi Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, apa sih yang menggerakkan kehidupan kita saat-saat ini? Banyak orang yang hidupnya digerakkan, dikuasai oleh keadaan. Sehingga kenapa? Sehingga hidup mereka penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena hidup mereka ikut dikuasai, digerakkan oleh dengan keadaan. Kalau keadaannya enak sih gampang memuji Tuhan. Tapi ketika keadaan nggak enak, wah, iman mereka, kehidupan rohani mereka ikut nggak enak, ikut buruk, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kehidupan kita harusnya digerakkan oleh sebuah tujuan yang udah Tuhan tetapkan buat kita. Saya percaya, saudara, itu sudah diciptakan dengan adanya sebuah tujuan sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya pelajari ada beberapa tipe orang dalam meresponi apa yang terjadi dalam kehidupannya, dalam menyikapi keadaan yang dialami oleh dalam kehidupannya. Yang pertama, ada orang yang menunggu ketika sesuatu itu terjadi dalam kehidupannya, dia menunggu. Waduh, sampai sesuatu lebih baik dia hanya menunggu saja gitu ya. Dia pasrah. Ada lagi yang kedua, dia hanya melihat sesuatu terjadi, bahkan dia kritisi, dia nilai begitu ya. Dia hanya melihat, dia hanya kritisi, dia hanya menilai. Lalu yang ketiga, orang bertanya, mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi ya? Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, dia bertanya. Ada lagi yang lebih parah, dia mengeluh karena sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah ada orang yang tipe membuat sesuatu terjadi. Nah, kita ini ada di tipe yang mana? Saya percaya ketika orang nomor 1 sampai 4, yaitu yang tadi menunggu, melihat, bertanya, dan mengeluh itu kenapa? Dia hidupnya dikuasai dan digerakkan oleh keadaan. Tetapi orang yang membuat sesuatu terjadi, hidupnya dikuasai dan digeraki oleh sebuah tujuan. Nah, kita atau orang yang tidak memiliki tujuan akan dikuasai dan digerakkan oleh keadaan. Justru sebaliknya, orang yang memiliki tujuan akan menguasai dan menggerakkan keadaan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang tidak memiliki tujuan, hidupnya akan dikuasai dan digerakkan oleh keadaan. Tetapi orang yang memiliki tujuan, hidupnya tidak akan dikuasai dan digerakkan oleh keadaan. Apalagi pandemi yang kita hadapi hari-hari ini ya. Banyak orang yang digerakkan oleh keadaan. Mereka hanya menunggu, tanpa berbuat apa-apa, pasrah gitu ya. Mau ngapain gitu ya. Ada mungkin juga yang bertanya, kenapa sih begini? Kenapa Tuhan? Ada yang mengeluh. Ya, bahkan ada yang mungkin hanya melihat, bahkan mengkritisi. Tetapi ada juga waktu di saat pandemi ini, mereka semakin bersinar. Karena apa? Karena mereka digerakkan oleh sebuah tujuan. Mereka membuat sesuatu terjadi di dalam keadaan yang seperti ini. Haleluya. Oke, nah karena itu penting bagi kita setiap orang-orang yang percaya sama Tuhan mempunyai tujuan, punya goal, tahu panggilan hidup dalam kehidupannya.
Saya percaya setiap kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Amsal 16 ayat 4a mengatakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan Mazmur 139 ayat 16 mengatakan gini, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, gitu ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, artinya saudara, Tuhan nih sebelum kita jadi anak, bakal anak, Tuhan udah melihat hari-hari kita jauh ke depan gitu ya. Bahwa nanti sebelum saya dilahirkan gitu ya, sebelum saya jadi anak, Tuhan tuh udah menetapkan. Wah, Teddy di tahun 2021 ya, dia akan apa? Membuat channel YouTube begitu ya. Tuhan udah tetapkan gitu ya. Tuhan sudah tetapkan dia akan begini, panggilannya, tujuannya jelas gitu. Nah, Mark Twain berkata, ada 2 hari terpenting dalam kehidupan kita, yaitu ketika Anda dilahirkan dan ketika Anda tahu untuk apa Anda dilahirkan. Nah, tragedi terbesar adalah ketika orang hidup tanpa punya tujuan. Orang hidup tidak tahu tujuan hidupnya. Wah, itu tragedi terbesar, saudara. Saya yakin kalau kita diajak orang untuk pergi ke suatu tempat tanpa tujuan gitu ya, mau perikut gak? Saya yakin kita nggak mau ikut. Kenapa? Nggak punya tujuan. Ngapain? Muter-muter ngabisin waktu gitu ya. Nah, hari ini saya sadarkan bahwa setiap kita itu punya tujuannya masing-masing. Tuhan kita, saya percaya, ciptakan kita itu nggak iseng-iseng. Tuhan kita bukan orang yang iseng-iseng. Tuhan kita bukan pribadi yang cuma iseng-iseng ciptain kita atau secara kebetulan. Enggak. Tapi Tuhan jauh sudah melihat. Bahkan seperti sebuah handphone, kalau ketika dirancang, sebelum dirancang, saya percaya handphone itu udah ada di gambaran pemikiran rencana hati perancangnya ya. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita lahir, kita udah ada di hati, di pikirannya Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, saya ada sebuah ilustrasi, contoh ketika ada sebuah buku cara membuat pesawat terbang. Ya, ketika Anda ketemu buku itu, Anda baca teliti, lalu Anda ikuti perintah itu dengan detail tepat, lalu Anda bisa menciptakan pesawat terbang. Wow, saya bisa buat pesawat terbang dengan mengikuti perintah ini dengan tepat dalam buku-bukunya. Nah, apakah Anda berpikir buku ini diciptakan secara kebetulan sama yang buat? Wah, kebetulan aja nih buku dibuat. Apakah seperti itu? Atau mungkin ini orang hanya iseng-iseng aja. No, itu ya. Saya percaya waktu kita buat pesawat lewat buku itu, saya bilang, wah, ini buku nggak sembarangan. Ini buku pasti udah ada orang yang rancangnya. Nah, sama seperti kita, saudara. Kita ini udah diciptakan Tuhan bukan secara kebetulan gitu ya. Tuhan udah ciptakan, pikirkan jauh-jauh gitu ya. Bahkan secara spesifik saya mau katakan. Nah, saudara tahu bedanya antara mobil Ferrari dengan mobil tronton? Saya percaya bedanya bukan hanya bentuknya, tetapi juga fungsi atau tujuannya diciptakan masing-masing. Ferrari untuk kemewahan, untuk lari cepat gitu ya. Tapi untuk tronton diciptakan apa? Untuk ngangkut barang gitu ya. Untuk bisa memuat barang yang lebih banyak, lebih besar gitu ya. Nggak bisa disuruh lari cepat gitu, atau mungkin Ferrari nggak bisa disuruh bawa barang banyak, bisa rusak. Nah, artinya gini, setiap masing-masing diciptakan menurut tujuannya masing-masing. Bahkan dahsyatnya begini, diciptakan sesuai dengan fiturnya masing-masing. Setiap benda itu diciptakan punya fitur masing-masing yang mendukung atau menyesuaikan tujuannya. Ferrari karena cepat pasti fitur-fiturnya yang mendukung kecepatannya, akselerasinya gitu ya. Ketika truk tronton diciptakan untuk mengangkut barang, maka fitur-fiturnya juga diciptakan untuk supaya dia kuat mengangkut barang. Nah, hari ini Anda juga, saudara, sudah diciptakan Tuhan lengkap dengan segala potensi dalam diri Anda. Fitur-fiturnya, saudara. Nah, masalahnya Anda perlu gali, Anda perlu temukan potensi fitur-fitur apa yang terdapat dalam diri Anda. Tanya sama Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang merancang kehidupan saudara.
Saya percaya orang yang memiliki tujuan, goal yang jelas, hidupnya akan bersemangat, hidupnya tidak akan mudah menyerah, hidupnya memiliki kekuatan. Coba bayangkan kalau pemain sepak bola tidak ada gawangnya, saudara. Tidak ada goal tujuannya, saudara. Ibaratnya Lionel Messi gitu bermain sepak bola, dia nggak ada tujuan gawangnya. Muter-muter aja, saudara, bayangkan. Saya percaya dia tidak akan menjadi seorang Lionel Messi yang sekarang gitu ya. Tidak ada seorang Cristiano Ronaldo yang seperti sekarang gitu ya. Nah, karena itu dia perlu yang namanya goal, tujuan, gawang begitu. Nah, setiap hidup kita juga begitu. Kalau hidup kita tidak punya tujuan, percaya kita gampang menyerah, kita gampang lemah, kita nggak punya kekuatan, bahkan hidup kita muter-muter aja, hanya buang-buang waktu. Saya percaya orang yang tahu tujuannya jelas, dia nggak akan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Seringkali iblis coba untuk memburamkan tujuan kita, saudara. Karena iblis tahu ketika seseorang, apalagi anak muda, yang tahu tujuan hidupnya, hidup dalam panggilan hidupnya itu luar biasa, saudara. Hari ini yuk bangkit. Hidup dalam tujuanmu, hidup dalam panggilanmu, saudara. Saya percaya Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengakhiri sampai garis finish, saudara. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita, yuk hidup kita digerakkan oleh sebuah tujuan. Kenali tujuan, kenali panggilan dalam hidupmu. Ayo bangkit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran kita berikutnya. God bless you.